Halo, selamat datang kembali di sesi kita. Hari ini kita mau gali bareng nih satu ide yang menarik banget. Ini dari bab 8 materi kita, judulnya Paradoks Pria dalam Mobil. Jadi misi kita kali ini yaitu kita coba bedah bareng inti dari bab ini. Ada pengamatan yang mungkin agak mengejutkan ya. Soal cara kita lihat kekayaan dan kekaguman. Biar kebayang, kita mulai dari cerita intinya dulu deh. Jadi sumber ini cerita pengalaman si penulis waktu dia masih kuliah gitu. Dia kerja paruh waktu jadi petugas valet di hotel mewah di LA. Nah, kebayangkan tiap hari markirin mobil keren-keren. Ada Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce. Dari situ dia jadi mikir, wah kalau aja gue punya mobil kayak gitu, pasti orang langsung mikir gue ini, wah hebat, keren, kaya raya, penting gitu kan. Malah sadar ada yang aneh gitu, ada ironi yang kemudian dia sebut sebagai paradoks pria dalam mobil itu. Intinya tuh gini, pas kita lihat orang lain pakai barang mewah, ya contohnya mobil sport kinclong gitulah ya, jarang banget fokus kagum kita itu ke orangnya. Yang nyetir itu loh, malah sebaliknya, pikiran kita itu hampir otomatis ya, langsung ngebayangin diri kita sendiri yang punya barang itu. Kita jadi mikir, wah gila, keren banget mobilnya. Coba kalau aku yang punya, pasti semua orang pada liatin, pada kagum sama aku, gitu kan? Wah, itu menarik banget sih. Jadi kekayaan itu emang bikin orang noleh, tapi ironisnya malah ke bendarnya ya, bukan ke orangnya. Terus malah bikin orang lain jadi pengen punya juga gitu. Di sumbernya ada penjelasan nggak sih kenapa kok kita cenderung skip gitu orangnya, langsung fokus ke barangnya? Kalau mekanisme psikologis detailnya banget sih nggak dibahas eksplisit ya di sumber ini, tapi implikasinya kuat. Kayaknya gini, barang mewah itu fungsinya lebih kayak simbol. Simbol aspirasi semua orang lah, bukan cerminan karakter si pemilik. Setidaknya di mata orang asing ya. Jadi orang lihat mobil keren, secara naluriah langsung pakai itu buat tolak ukur keinginan mereka sendiri. Pengen status, pengen diakui gitu. Bukan jadi alasan buat kagum sama orang yang kebetulan lagi bawa mobil itu aja. Ada semacam jalan pintas imajinasi gitu di kepala kita. Oh, oke. Jadi sinyal yang mau dikirim si pemilik kayak kagumi dong gue, itu seringnya nggak nyampe ya, atau salah gitu ditangkapnya. Kita beli barang mahal, mobil, rumah, perhiasan gitu kan. Mungkin ada harapan ya, biar dihormati, dikagumi. Tapi ya itu tadi, sumber ini bilang usaha kayak gitu tuh seringkali meleset. Apalagi dari orang yang paling kita pengen kagumin. Tepat. Persis kayak gitu. Ibaratnya nembak tapi sasarannya keliru. Balik lagi ke contoh penulis jadi valet tadi ya. Dia ngaku kok, jujur aja dia cuma kagum sama mobilnya doang. Dia malah ngabisin waktu ngebayangin gimana rasanya kalau dia yang nyetir mobil itu keliling kota. Keren pasti, gitu. Tapi soal siapa sih yang punya mobil itu, siapa yang nyetir, dia nggak terlalu peduli. Mungkin mukanya aja nggak inget. Wah, Dan kemungkinan besar ya, para pemilik mobil mewah itu nggak sadar kalau kekaguman yang mereka lihat, misalnya dari si valet tadi, itu sebenarnya cuma buat si mobil, buat logam sama mesinnya, itu bukan buat diri mereka sebagai orang gitu. Oke. Kalau gitu apa nih kesimpulan praktisnya dari bab ini? Apa kita jadi harus jauhin barang bagus semua gitu? Oh, bukan gitu. Sumbernya juga ngegasin kok, bukan itu intinya. Punya barang bagus, nikmatin hasil kerja keras ya sah-sah aja lah. Poin utamanya itu lebih ke motivasi sama ekspektasi kita. Kalau tujuan utama kita ngumpulin harta atau pamer barang mewah itu cuma buat cari hormat dan kagum yang tulus dari orang lain, ya mungkin cara kita kurang pas aja gitu, kurang efektif. Terus, apa dong yang dibilang sumber kekaguman yang sejati? Nah, ini dia. Ternyata hal-hal yang nggak kelihatan justru. Kayak kerendahan hati, terus kebaikan, sama empati. Sifat-sifat ini nih, justru karakter inilah yang menurut sumber ini ya, secara konsisten bikin orang lain lebih hormat. Hormatnya tuh lebih dalam, lebih tahan lama. Ini katanya jauh lebih ngena daripada sekedar tenaga kuda mobil atau harga barang yang kita punya. Kekuatan karakter ngalahin materi lah kalau buat merebut hati orang. Ini jadi nyambung ya, kayak disebut di sumbernya, ke ide berikutnya, yang katanya mau dibahas di bab selanjutnya. Soal kekayaan sejati itu justru yang nggak kelihatan dari luar. Iya, betul. Dan ironisnya, ngabisin uang cuma buat pamer itu malah cara paling cepat buat bikin uang kita makin sedikit. Bikin mikir juga ya. Oke, jadi
Kalau kita rangkum sedikit nih pembahasan kita dari bab 8 ini ya, intinya si paradoks pria dalam mobil ini kayak pengingat aja gitu. Kalau fokus ke pengembangan diri kayak rendah hati, baik, empati tadi, itu kayaknya jauh lebih manjur buat dapetin kekaguman sama rasa hormat yang beneran tulus dibanding cuma ya pamer materi doang. Betul sekali. Dan ini tentu jadi bikin kita mikir juga ya buat Anda yang dengerin nih. Habis denger ini, kira-kira cara Anda lihat orang pamer kemewahan di sekitar Anda bakal berubah nggak ya? Atau mungkin yang lebih penting, seberapa sering sih kita, tanpa sadar ya, kejebak di paradoks ini? Pas kita nilai orang lain, atau pas kita bikin pilihan buat diri sendiri? Yah, buat direnungkan aja sih. Nah, kalau Anda merasa pembahasan kayak gini nih seru dan pengen dapat terus intisari menarik dari berbagai sumber, jangan lupa ya buat subscribe, biar nggak ketinggalan update-nya. Kami juga pengen banget dengar dari Anda. Boleh banget tinggalin komentar di bawah, kasih tahu kami buku, artikel, atau mungkin topik apa gitu yang bikin Anda penasaran dan pengen kita bedah bareng di lain waktu. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak hari ini. Sampai jumpa. Oke, selamat datang lagi nih di pembahasan kita. Kali ini kita mau gali satu ide yang cukup bikin mikir ya, dari kutipan buku Kekayaan Sejati. Apa yang tak terlihat. Iya, ini menarik banget sih. Fokus kita di bab 9 buku itu, yang intinya, agak melawan arus nih. Kekayaan sejati itu katanya seringkali malah yang nggak kelihatan. Betul. Sesuatu yang nggak bisa langsung ditunjuk gitu aja. Nah, jadi misi kita kali ini mau coba bongkar nih. Kenapa sih persepsi kita soal kaya itu bisa keliru? Terus, apa sih sebetulnya kekayaan yang nggak kasat mata ini? Udah siap? Siap dong. Mari kita mulai. Oke, kita langsung bedah ya. Sumber ini mulai dengan semacam paradoks gitu. Katanya dunia uang itu penuh ironi. Ironi ya? Dan salah satu ironi terbesarnya yaitu tadi, kekayaan sejati adalah apa yang nggak kita pamerin. Ini kan agak, gimana ya, aneh nggak sih kebalikan dari yang biasa kita lihat? Bener banget. Konsep ini langsung nantang cara kita mikir soal sukses finansial ya nggak sih? Biasanya kan kita lihat dari apa yang dipunya, apa yang dipakai. Nah, sumbernya ini ngasih contoh dari pengalaman penulisnya sendiri. Dia dulu kerja jadi petugas valet gitu. Ah ya, cerita valet di LA itu ya? Iya, dia kan ngeliat tuh mobil-mobil keren banget, Ferrari, Lambo. Wah, pasti otomatis mikir, ini orang kaya banget nih. Pasti, refleks pertama gitu. Tapi lama-lama dia sadar, banyak dari mereka itu ya orang biasa aja yang mungkin ngabisin sebagian besar gajinya cuma buat nyicil mobil itu. Atau malah kejebak utang ya? Betul. Terus ada cerita si Roger itu kan yang punya Porsche, semua orang kagum, wah sukses nih orang. Tahu-taunya apa? Mobilnya ditarik leasing, kredit macet. Nah, itu dia. Contoh Roger ini pas banget buat nunjukin poin kuncinya. Waktu kita lihat orang naik mobil, katakanlah $100.000. Mahal banget itu. Iya kan? Nah, satu-satunya fakta finansial yang kita tahu pasti, itu cuma orang itu sekarang punya duit $100.000 lebih sedikit, atau malah utangnya nambah $100.000. tepat. Kita sering banget salah kaprah, ngira pengeluaran besar itu sama dengan kekayaan besar. Padahal itu cuma transaksi, bukan gambaran utuh kondisi finansialnya. Nah, masuk ke bagian yang menurutku paling klik gitu ya. Sumber ini ngebedain antara kaya atau rich sama kaya raya alias wealthy. Oh iya, ini penting nih bedanya. Kalau kaya atau rich itu lebih ke pendapatan sekarang, kemampuan buat beli barang-barang mahal, dan seringnya ada dorongan buat kelihatan kaya, pamer gitu. Betul, fokusnya di penampilan, di simbol status, mobil mewah, jam tangan mahal, liburan wah, itu rich. Sementara kaya raya, wealthy, kata sumber ini justru sifatnya tuh tersembunyi, nggak kelihatan. Gimana tuh maksudnya tersembunyi? Ya itu, pendapatan yang nggak dibelanjain jadi aset finansial yang dibiarin aja, nggak diubah jadi barang pameran. Oh, oke. Jadi kayak mobil mewah yang akhirnya nggak jadi dibeli. Atau jam tangan mahal yang dilewatin aja. Itu wealth-nya. Nah, persis. Nilainya bukan di barangnya, tapi di pilihan yang kita punya karena nggak beli barang itu. Di fleksibilitas, di kebebasan di masa depan. Masuk akal. Kayak kutipan Billman di sumber itu ya. Cara paling cepat buat merasa kaya, itu ya boros aja. Tapi cara buat jadi kaya raya, ya nabung, investasi, jangan habisin duit yang nggak perlu. Sumber ini juga ngasih analogi bagus deh, kayak diet sama olahraga. Oh gimana tuh? Kan kalau kita udah olahraga keras, rasanya, wah, gue berhak nih makan enak. Nah, jadi
Kaya itu kayak makan enaknya itu, kepuasan instan. Jangka panjangnya, di kalori bersih yang kebakar. Oh, jadi butuh disiplin yang nggak kelihatan gitu ya? Banget. Susah butuh nahan diri. Tapi justru gap antara pendapatan sama pengeluaran itulah yang kalau dikumpulin jadi kebebasan finansial. Bagian yang nggak kelihatan ini intinya. Terus jadi mikir, kenapa ya kok susah banget niru orang yang beneran kaya raya? Kata sumber ini, ya karena kekayaan mereka itu nggak kelihatan. Bener juga ya. Kita lebih gampang lihat contoh orang kaya yang suka pamer. Di mana-mana ada, jadi kayak panutan semu gitu. Iya kan? Tapi panutan kaya raya yang beneran, susah dicari. Soalnya yaitu, sukses finansial mereka nggak mencolok. Kayak contoh si Ronald Read itu yang petugas kebersihan yang diam-diam ngumpulin jutaan dolar. Nggak ada yang nyangka sama sekali. Nah, itu contoh ekstrimnya. Baru ketahuan pas udah meninggal. Gila nggak tuh? Kalau ditarik ke gambaran lebih gede lagi nih, ini nunjukin bias kita. Kita tuh udah kebiasaan banget nyamain punya uang sama menghabiskan uang. Mungkin karena budaya konsumtif juga kali ya. Iya, bisa jadi. Kita jadi nggak lihat atau malah nggak mau tahu soal disiplin di baliknya. Sabarnya, strateginya. Karena nggak kelihatan, ya susah dipelajarin, susah ditiru. Fokusnya jadi ke, ya tampilan luar aja, bukan fondasinya. Makanya banyak yang susah bangun kekayaan sejati. Jadi kesimpulannya nih buat kita semua. Apa ya? Intinya dari sumber ini tuh kayak pengingat keras, jangan gampang nilai orang dari penampilannya aja, apalagi soal duit. Setuju banget. Dunia ini isinya macam-macam. Ada yang kelihatan sederhana, ternyata finansialnya kuat banget. Ada juga yang... Kelihatannya wah, tapi mungkin lagi pusing 7 keliling bayar cicilan. Nah, jadi ini pasti bikin kita mikir ulang kan? Mengingat kekayaan sejati itu seringnya nggak kelihatan. Gimana nih cara kita mandang kesuksesan finansial orang lain sekarang? Dan yang lebih penting lagi mungkin, gimana ini ngaruh ke cara kita nentuin target finansial kita sendiri? Ya nggak sih? Betul. Mau fokus kejar tampilan luar, atau mau bangun substansi kekayaan yang, ya itu tadi, nggak kelihatan. Coba deh direnungkan masing-masing. Sesuatu buat dibawa pulang nih pemikirannya. Setuju. Nah, gimana menurut Anda? Coba deh share pendapat Anda di kolom komentar ya. Jangan lupa juga buat subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan kita selanjutnya.